Maria. Saya Mesriana Pandiangan. Saya Injeriana Papurba. Saya Grace Angel Siborong. Saya Siska Teresia Situmorang. Kamu orang Indonesia? Iya. Kurikulum kamu ganti-ganti? Iya. Kamu tahu nggak salah satunya? Enggak, kasih tahu dong. Oke, aku kasih tahu ya. Jadi, di negara kita sering terjadi pergantian kurikulum. Seperti akhir-akhir ini, kurikulum kita sudah berganti menjadi OBE atau Outcome Based Education. Namun, untuk kali ini kita hanya akan membahas KTSP 2006 di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Apa aja sih yang terjadi dan yang menjadi bagian dari KTSP 2006? Mari kita lihat pembahasannya. Check it out. Pembahasan yang pertama, 1. Konsep kurikulum. KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 adalah kurikulum yang memberikan kewenangan lebih kepada sekolah dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan potensi sekolah masing-masing. KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004. Selanjutnya, penentuan KTSP. 1. Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Standar isi kompetensi dasar, materi pokok, dan beban belajar. Yang kedua, standar kompetensi lulusan atau SKL, kemampuan minimal yang harus dimiliki siswa. Selanjutnya, standar proses, yaitu metode pembelajaran yang digunakan. Standar penilaian, sistem evaluasi hasil belajar siswa. Pihak yang berperan dalam penyusunan KTSP. 1. Sekolah, yakni menyusun KTSP dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. Kedua, Dewan Guru, yaitu bertanggung jawab atas pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya, Komite Sekolah, yaitu memberikan masukan agar kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, Dinas Pendidikan, yaitu membantu pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan KTSP. Yang selanjutnya, penggunaan KTSP. 1. Menyusun silabus dan RPP, yakni guru mengembangkan silabus dan RPP berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kedua, pelaksanaan pembelajaran, yaitu guru diberikan kebebasan dalam menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, evaluasi dan penilaian. Penilaian dilakukan dengan berbagai teknik seperti tes tertulis, observasi, dan portofolio. Yang keempat, pengembangan muatan lokal, yaitu sekolah dapat menambahkan mata pelajaran atau kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kita masuk ke pengembangan KTSP. Pengembangan KTSP bertujuan agar pembelajaran lebih relevan dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat SMP atau sekolah menengah pertama. Ada 5 hal yang menjadi pengembangan KTSP. Yang pertama, yaitu penentuan tujuan pembelajaran. Sekolah dapat menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Yang kedua, penyusunan kurikulum. Sekolah mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang mencakup mata pelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Yang ketiga, yaitu pengaturan waktu pembelajaran. Sekolah boleh menentukan jam pelajaran, alokasi waktu untuk masing-masing mata pelajaran. Yang keempat, yaitu pemilihan metode pembelajaran. Setiap sekolah dapat memilih teknik atau metode pembelajaran yang dianggap dapat lebih efektif dan sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan sekolah. Yang kelima, yaitu evaluasi dan penilaian. Sekolah bertanggung jawab atas berbagai cara atas penilaian hasil belajar siswa, baik secara kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Sekarang kita masuk ke desain KTSP. Desain KTSP mencakup 4 hal. Yang pertama, yaitu penyusunan dokumen kurikulum. Penyusunan dokumen kurikulum berdasarkan standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL yang ditetapkan oleh pemerintah. Dokumen ini mencakup visi, misi, dan tujuan sekolah itu didirikan. Yang kedua, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Dilakukan dengan berbagai metode, seperti pendekatan tematik, pembelajaran berbasis kompetensi, dan penggunaan metode yang lebih aktif, seperti diskusi, eksperimen,
atau praktek dan sebagainya. Yang ketiga yaitu penilaian hasil belajar. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan 3 jenis utama. Yang pertama penilaian formatif, yang kedua penilaian sumatif, dan yang ketiga adalah penilaian sikap dan keterampilan. Dan untuk poin yang terakhir yaitu pengembangan muatan lokal. Pengembangan muatan lokal itu bergantung dari setiap sekolahnya dan di mana sekolah itu diberdirikan. Bisa saja seperti di Simalungun, muatan lokal yang dipakai yaitu adalah bahasa Simalungun, atau mungkin di Tanah Karo. Sekolah dapat memasukkan muatan lokal seperti bahasa Karo dan berlaku juga di sekolah-sekolah lainnya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi KTSP. Evaluasi KTSP yaitu mencakup cara guru mengevaluasi saat kurikulum KTSP 2006 diberlakukan. Ada 4 hal yang menjadi cara mengevaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau pemahaman siswa. Contohnya, kuis, tugas harian, diskusi, tanya jawab, dan sejenisnya. Yang kedua adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran, misalnya akhir bab, semester, atau tahun ajaran. Contohnya yaitu ulangan harian, UTS, dan UAS. Yang ketiga adalah penilaian guru terhadap siswa. Penilaian guru terhadap siswa ini tergantung bagaimana guru melihat setiap anak didiknya untuk dinilai, baik dari sikapnya, cara dia belajar, cara dia berinteraksi di sekolah, itu semua termasuk ke penilaian guru. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ujian sekolah. Tes yang dilakukan untuk menentukan lulus atau tidaknya seorang anak didik. Contohnya adalah ujian nasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan KTSP. Tujuan KTSP yang pertama ialah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Selanjutnya, bahan KTSP. Bahan KTSP yang pertama ialah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, silabus. Silabus berisi rancangan pembelajaran yang mencakup tujuan pembelajaran, materi pokok, strategi pembelajaran, dan penilaian. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP juga mengatur metode, media, dan alat yang digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat, buku pembelajaran. Buku pembelajaran digunakan sebagai sumber utama pembelajaran. Dan yang terakhir ialah penilaian. Penilaian KTSP mencakup penilaian hasil belajar, proses belajar, dan sikap siswa. Selanjutnya, kegiatan pada pembelajaran KTSP. Kegiatan pada pembelajaran KTSP menggunakan direct learning, yaitu suatu model pembelajaran dari pendekatan yang bersifat teacher center, sehingga guru hanya mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang akan dilatih kepada siswa secara bertahap. Kegiatan pertama yaitu kegiatan pendahuluan yang mencakup menyiapkan mental siswa dan menanyakan pengetahuan awal dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti berisi eksplorasi, pendekatan berbasis masalah, penyampaian materi, dan tanya jawab. Yang ketiga, kegiatan penutup. Kegiatan penutup yang berisi refleksi, pemberian tugas, dan evaluasi. Yang terakhir, kegiatan pengembangan. Kegiatan pengembangan berisi kegiatan ekstrakurikuler dan proyek kelompok. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk membangun sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang seimbang pada siswa sesuai dengan prinsip KTSP 2006 yang mengutamakan pendekatan yang holistik dalam pembelajaran. Kita masuk rancangan alat pembelajaran KTSP. 1. Rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana pembelajaran untuk setiap pertemuan yang disusun oleh guru. RPP menjabarkan langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, hingga penutup. RPP juga mencakup tujuan pembelajaran, materi ajar, media, dan sumber belajar, serta metode dan teknik evaluasi. Program tahunan atau PROTA.
adalah rencana pembelajaran yang mencakup seluruh pembelajaran dalam 1 tahun ajar. Program ini memberikan gambaran umum tentang pembagian materi pembelajaran dan waktu pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Prota membuat guru merencanakan pembelajaran secara keseluruhan agar dapat mencakup seluruh kompetensi yang harus diajarkan dalam setahun. Program semester atau prosen adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk 1 semester. Program ini lebih rinci dibanding dengan program tahunan dan berfungsi untuk mengatur pelaksanaan pembelajaran dan periode setengah tahun. Prosem juga berisi pembagian waktu untuk setiap mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dalam semester tersebut. Alat evaluasi. Alat untuk menilai pencapaian siswa seperti ujian harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Rubrik penilaian untuk menilai proyek, presentasi, dan tugas lainnya. Kuesioner untuk mendapatkan umpan balik dari siswa tentang proses pembelajaran. Lalu media pembelajaran seperti buku pelajar, papan tulis, dan alat tulis sekolah. Rencana waktu pembelajaran dan konteks KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah suatu dokumen yang merinci jadwal dan alokasi waktu untuk setiap kegiatan pembelajaran dalam 1 semester atau 1 tahun ajaran. Rancangan ini penting untuk memastikan bahwa semua materi dan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum dapat tercapai dengan baik. Durasi setiap jam pelajaran biasa berkisaran antara 40 sampai 45 menit. Beberapa sekolah mungkin memiliki kebijakan yang berbeda, tetapi umumnya waktu ini cukup untuk menyampaikan materi dan melakukan interaksi dengan siswa. Sekolah memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, serta kondisi lokal. Oleh karena itu, alokasi jam dan mata pelajaran dapat bervariasi antara sekolah. Contoh pembagian waktu saat pembelajaran KTSP yaitu pertama pendahuluan 10 menit, menyapa siswa dan menjelaskan tujuan pembelajaran, mengaitkan materi dengan pengalaman siswa. Kedua, kegiatan inti, ceramah atau menjelaskan unsur-unsur cerita pendek, diskusi atau membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan unsur-unsur cerita dalam teks yang telah dibaca. Kemudian presentasi, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. Lalu penutup 10 menit menyimpulkan materi yang telah dipelajari, memberikan tugas atau membaca teks cerita pendek untuk pertemuan berikutnya, lalu menyimpulkan hasil diskusi, lalu memberikan umpan balik dan menjelaskan tugas di rumah atau membuat ringkasan cerita pendek. Kemudian penentuan kebijakan KTSP. Kebijakan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan ditentukan berdasarkan standar nasional pendidikan, kondisi daerah, dan kebutuhan peserta didik. KTSP juga harus relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dasar penyusunan KTSP yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang kelima, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 1 Ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Kebijakan dalam pengembangan kurikulum KTSP itu sendiri, prinsip umumnya yaitu sesuai yang dikemukakan oleh Nana Shodik Sukmadinata tahun 2005 pada ayat 150-155. Berikut yang pertama adalah prinsip relevansi. Kurikulum harus memiliki relevansi keluar dan di dalam kurikulum itu sendiri. Dalam prinsip ini, kurikulum harus sesuai dengan tujuan dan isi kurikulum itu sendiri.
Sekolah dalam menyelenggarakan kurikulum harus relevan dan konsisten disesuaikan dengan prinsip lainnya. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur atau fleksibilitas itu sendiri, di mana kurikulum itu disesuaikan dengan kondisi daerah, waktu, kemampuan, dan latar belakang anak. Kurikulum dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam daerah tersebut. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan. Artinya, dalam pembelajaran itu sendiri terdapat proses yang terus-menerus dan kurikulum juga harus memiliki sifat berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas yang lain. Keempat, prinsip kepraktisan atau efisiensi. Kurikulum juga harus memiliki sifat praktis, artinya kurikulum tersebut mudah dilaksanakan dan mudah diterapkan dalam dunia pendidikan. Menjawab tantangan-tantangan yang ada dalam masyarakat, dapat diterapkan dalam media pembelajaran yang sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Kelima, prinsip efektivitas. Prinsip kurikulum efektivitas harus baik secara kontinuitas maupun kualitas. Sedangkan prinsip khususnya yang berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan BSPN dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Berikut adalah bentuk susunan personalia tentang pengembangan KTSP. Pengembangan KTSP oleh sekolah sesuai dengan situasi dan konteks yang dimilikinya. Akan tetapi, sekolah tetap harus mengacu pada lingkup standar nasional pendidikan yang ada, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum sekolah menengah dikembangkan melalui prinsip-prinsip berikut. A. Berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. B. Beragam dan terpadu. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. D. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. E. Menyeluruh dan berkesinambungan. F. Belajar sepanjang hayat. G. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP di tingkat satuan pendidikan SMP dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Berikut adalah prosedur pengembangannya. Yang pertama, pembentukan tim pengembangan kurikulum. Nah, sekolah membentuk tim pengembangan kurikulum atau TPK yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan perwakilan stakeholder lainnya. Lalu, tim bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi KTSP. Yang kedua, analisis konteks. Ini mengidentifikasi karakteristik peserta didik, kebutuhan masyarakat, dan potensi daerah. Lalu, menganalisis kebijakan pendidikan nasional, standar isi, standar kompetensi lulusan, serta kondisi sekolah atau sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Yang ketiga, penyusunan dokumen KTSP. KTSP terdiri dari beberapa dokumen utama. Dokumen pertama itu meliputi struktur kurikulum, muatan lokal, pengaturan beban belajar, kalender akademik. Yang kedua, dokumen kedua itu meliputi silabus yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu, dokumen ketiga meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang digunakan oleh guru dalam pengajaran. Yang keempat, review dan validasi kurikulum. Tim pengembangan kurikulum melakukan peninjauan untuk memastikan KTSP sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional dan kebutuhan sekolah. Komite sekolah dan pihak terkait lainnya memberikan masukan sebelum KTSP ditetapkan. Yang kelima, pengesahan dan implementasi. KTSP disahkan oleh kepala sekolah setelah mendapatkan masukan dari Dinas Pendidikan setempat. Guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan KTSP yang telah disusun. Yang keenam, evaluasi dan revisi. Pelaksanaan KTSP dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitasnya. Jika diperlukan, dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pendidikan atau kebutuhan peserta didik. Proses ini dilakukan dengan prinsip fleksibilitas, relevansi, dan partisipasi aktif dari seluruh komponen sekolah agar KTSP dapat berjalan efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan di SMP. Penerapan KTSP di satuan pendidikan SMP. Yang pertama adalah perencanaan dan penyusunan KTSP. Sebelum diterapkan, sekolah menyusun KTSP berdasarkan yang pertama adalah kebutuhan peserta didik, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi siswa. Yang kedua, kondisi sekolah yang meliputi sarana, prasarana, tenaga pendidik, serta lingkungan sosial dan budaya.
Yang ketiga, kebijakan pendidikan nasional mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi atau SI, dan regulasi lainnya. Keempat, muatan lokal, mengintegrasi aspek budaya, lingkungan, dan potensi daerah dalam pembelajaran. Dokumen KTSP yang telah disusun harus mendapatkan persetujuan dari komite sekolah dan disahkan oleh kepala sekolah. Yang kedua adalah implementasi dalam prosedur pembelajaran. Setelah disusun, KTSP diterapkan dalam proses pembelajaran dengan langkah berikut. A. Penyusunan perangkat pembelajaran. B. Pelaksanaan pembelajaran. C. Kegiatan pengembangan diri. Selain mata pelajaran inti, sekolah juga menyediakan program pengembangan diri. 3. Evaluasi dan penilaian hasil belajar. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. 4. Monitoring dan evaluasi KTSP. Untuk memastikan efektivitas penerapan KTSP, dilakukan monitoring dan evaluasi. Untuk ditemukan kekurangan, sekolah dapat melakukan revisi KTSP agar lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan di sekolah tersebut. Lalu, ada beberapa tantangan dalam penerapan KTSP ini. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi KTSP di SMP, salah satunya adalah kurangnya pemahaman guru terhadap KTSP, terutama dalam penyusunan silabus dan RPP. Lalu yang kedua, terbatasnya fasilitas dan sumber daya sekolah yang dapat mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga adalah kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah yang memiliki keterbatasan tenaga pendidik atau akses terhadap bahan belajar. Lalu variasi tingkat kesiapan sekolah dalam penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Evaluasi dan penyempurnaan KTSP di Satuan Pendidikan SMP. Nah, evaluasi dan penyempurnaan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP dilakukan secara berkala untuk memastikan kurikulum tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan perkembangan pendidikan serta kebutuhan peserta didik. Nah, yang pertama adalah tujuan evaluasi KTSP. Evaluasi dilakukan untuk yang pertama, menilai kesesuaian implementasi KTSP dengan standar nasional pendidikan, mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga adalah memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum agar lebih efektif. Menyesuaikan kurikulum dengan perubahan kebijakan pendidikan atau perkembangan zaman. 2. Komponen yang dievaluasi. Evaluasi KTSP mencakup beberapa aspek utama. A. Evaluasi perencanaan kurikulum yang mencakup apakah kurikulum telah dirancang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Lalu yang kedua, apakah struktur dan muatan kurikulum telah mencerminkan kebutuhan peserta didik dan lingkungan. B. Evaluasi implementasi kurikulum. Apakah pembelajaran telah dilakukan sesuai dengan KTSP? Lalu, bagaimana efektivitas metode pembelajaran yang dilakukan guru? C. Evaluasi hasil belajar peserta didik yang mencakup apakah siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Lalu, bagaimana hasil ujian dan evaluasi formatif serta sumatif. D. Evaluasi pengelolaan kurikulum yang mencakup apakah kepala sekolah dan tim pengarah kurikulum melakukan supervisi dan monitoring yang baik. Lalu, bagaimana keterlibatan guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dalam pengelolaan KTSP. Yang ketiga adalah metode evaluasi KTSP. Evaluasi dilakukan dengan beberapa metode. Di antaranya, yang pertama adalah observasi langsung terhadap proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, wawancara dan diskusi dengan guru, siswa, dan orang tua. Yang ketiga adalah angket atau kuesioner untuk pengumpulan umpan balik dari berbagai pihak. Yang keempat adalah analisis dokumen seperti silabus, RPP, dan hasil belajar siswa. Yang kelima adalah rapat evaluasi dengan seluruh stakeholder sekolah untuk membahas hasil evaluasi dan solusi perbaikannya. Yang keempat, penyempurnaan KTSP. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan perbaikan KTSP dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah utama dalam implementasi KTSP. Yang kedua, melakukan revisi pada aspek yang perlu diperbaiki seperti penyempurnaan silabus dan RPP, penyesuaian strategi pembelajaran agar lebih efektif, lalu pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran yang lebih inovatif. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan workshop.
Yang keempat, meningkatkan fasilitas dan sumber daya untuk mendukung pembelajaran. Yang kelima, melakukan uji coba kurikulum yang telah diperbaiki sebelum diterapkan secara menyeluruh. Yang keenam, melanjutkan monitoring secara berkala untuk memastikan efektivitas perubahan yang dilakukan. Sebagai dokumen tertulis, KTSP berfungsi sebagai dokumentasi resmi yang dapat digunakan untuk akreditasi, evaluasi, dan pengawasan oleh pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan dan lembaga akreditasi. KTSP sebagai dokumen tertulis harus diperbarui secara berkala berdasarkan evaluasi dan umpan balik dari pelaksanaan kurikulum, sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan. Dengan demikian, kurikulum KTSP 2006 untuk SMP sebagai dokumen tertulis berfungsi sebagai panduan yang komprehensif dan sistematis dalam proses pendidikan, yang membantu semua pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kurikulum KTSP di SMP bersifat dinamis, artinya dapat disesuaikan dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Hal ini memungkinkan pengembangan kurikulum yang lebih relevan dan responsif terhadap perubahan lingkungan pendidikan dan karakteristik siswa. Dan pertanyaan kita bersama adalah, bagaimana menjaga kurikulum KTSP agar tetap dinamis? Caranya agar KTSP tetap dinamis, yang pertama, evaluasi berkala. Melakukan evaluasi berkala secara rutin terhadap implementasi kurikulum. Hal ini dapat dilakukan melalui pengumpulan umpan balik dari guru, siswa, dan juga orang tua mengenai efektivitas kurikulum yang diterapkan. Cara yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan guru. Mengadakan pelatihan dan workshop bagi guru untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kurikulum dan metode pengajaran yang inovatif. Guru yang terampil dan berpengetahuan akan lebih mampu mengadaptasi kurikulum sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga, keterlibatan stakeholder. Melibatkan berbagai pihak seperti orang tua, masyarakat, dan juga alumni dalam proses pengembangan kurikulum. Masukan dari berbagai pihak dapat memberikan perspektif yang berbeda dan membantu dalam penyesuaian kurikulum. Cara berikutnya ialah integrasi teknologi. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran untuk membuat kurikulum lebih relevan dengan perkembangan zaman. Penggunaan media digital dan sumber belajar online dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Cara yang berikutnya ialah fleksibilitas dalam materi ajar. Memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan materi ajar dengan konteks lokal dan minat siswa. Hal ini dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan juga relevan. Cara yang berikutnya ialah pengembangan kurikulum berbasis proyek. Mendorong pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Ini juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan kolaborasi dan juga pemecahan masalah. Cara yang berikutnya ialah monitoring dan penilaian. Mengembangkan sistem monitoring dan penilaian yang beragam untuk mengukur pencapaian siswa. Penilaian yang beragam dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan siswa dan efektivitas kurikulum. Dan juga cara adaptasi terhadap perubahan merupakan siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan kebutuhan industri. Kurikulum harus mampu mencerminkan perubahan ini agar tetap relevan. Dan berikutnya ialah peningkatan kualitas sumber daya. Menyediakan sumber daya yang memadai seperti buku, alat peraga, dan fasilitas belajar yang mendukung implementasi kurikulum yang dinamis. Dan cara yang terakhir ialah kolaborasi dengan sekolah lain. Membangun jaringan dengan sekolah lain untuk berbagai pengalaman praktik terbaik dalam pengembangan kurikulum. Kolaborasi ini dapat memperkaya wawasan dan inovasi dalam pembelajaran.